Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah dasar akuntansi. Saya Lestari Rahayu selaku dosen pengampu dosen dasar akuntansi. Tujuan dari dasar akuntansi, dipelajarinya dasar akuntansi adalah untuk memahami teori dan prinsip-prinsip dasar akuntansi serta aplikasinya pada perusahaan di bidang jasa, dagang, dan manufaktur, yang dimulai dari konsep dasar dan siklus akuntansi untuk membuat laporan keuangan, kemudian dijabarkan pada setiap elemen laporan keuangan, yaitu laporan rugi laba, perubahan modal, dan neraca. Adapun cakupan materi dari dasar akuntansi adalah pengertian dan ruang lingkup akuntansi, unit usaha dan laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba, perubahan modal, neraca, dan aliran kas. Untuk dasar akuntansi, laporan keuangan yang dibuat adalah laporan rugi laba, perubahan modal, dan neraca. Sedangkan untuk aliran kas nanti akan diterangkan lebih lanjut di manajemen finansial. Kemudian materi yang ketiga adalah tahapan dari siklus akuntansi. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan keuangan untuk jenis perusahaan jasa, dagang, manufaktur, maupun produksi pertanian. Jadi, untuk mempelajari dasar akuntansi, outputnya adalah nanti laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan akuntansi? Akuntansi adalah merupakan suatu seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyusunan, dan pelaporan dari transaksi keuangan dalam suatu organisasi serta penginterpretasian laporan keuangan yang dihasilkan. Jadi ada 4 kata kunci, yaitu adalah seni, transaksi keuangan, organisasi, dan laporan keuangan. Seni adalah keleluasaan untuk menggunakan prosedur maupun metode akuntansi oleh pengguna meskipun harus tunduk pada standar dan prinsip akuntansi yang berlaku. Transaksi keuangan merupakan masukan dalam proses akuntansi transaksi, yaitu transaksi yang berhubungan dengan keuangan antara lain penerimaan, biaya, pembelian, dan sebagainya. Sedangkan organisasi, ada organisasi profit maupun non-profit. Organisasi profit seperti CV, PT, firma, ada juga organisasi profit yang perusahaan perseorangan. Sedangkan non-profit adalah organisasi seperti kelompok PKK, kelompok tani, masjid, dan karang taruna, dan sebagainya. Sedangkan laporan keuangan merupakan informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi. Jadi nanti untuk kuliah dasar akuntansi, endingnya, outputnya adalah laporan keuangan yang meliputi laporan rugi laba, neraca, perubahan modal. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas transaksi keuangan perusahaan serta interpretasinya. Pencatatan, kemudian penggolongan, kemudian peringkasan, kemudian
pelaporan. Adapun dalam pencatatan akan menghasilkan adalah bukti transaksi seperti kwitansi, nota, dan sebagainya. Sedangkan penggolongan nanti akan dihasilkan adalah jurnal. Dengan peringkasan yang dihasilkan adalah buku besar. Yang terakhir adalah pelaporan. Dan laporan keuangan yang meliputi laporan rugi laba, laporan perubahan modal, laporan neraca. Definisi akuntansi ada dua. Yang pertama menurut fungsi dan kegunaan. Yang kedua menurut kegiatannya. Menurut fungsi dan kegunaan, akuntansi adalah merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sedangkan menurut kegiatannya, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan atau menggolongkan, kemudian mengikhtiarkan, meringkas transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya dalam bentuk laporan keuangan. Siapa pengguna akuntansi? Pengguna akuntansi ada dua. Yang pertama adalah pihak intern. Pihak intern yaitu pengelola perusahaan atau manajemen sendiri. Pengelola memerlukan informasi untuk melindungi kekayaan milik perusahaan, pengukuran laba perusahaan dalam kurun waktu tertentu, pengawasan kegiatan perusahaan, menyusun perencanaan dan pengendalian terhadap operasi perusahaan, dan selanjutnya dapat menilai efektivitas kebijakan yang telah dilakukan. Sedangkan pihak ekstern ada penanam modal atau pemilik perusahaan yang akan memerlukan informasi untuk mengukur hasil usaha yang telah dicapai perusahaan selama ini dalam prospek usaha di masa yang akan datang, sebagian dasar penentuan kebijakan investasi modalnya. Pemilik perusahaan membutuhkan informasi historis, yaitu informasi berdasarkan keadaan pada masa yang lalu untuk dapat merencanakan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah pihak ekstern, kreditur atau calon kreditur. Kreditur akan memerlukan informasi untuk mengetahui posisi keuangan dan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Dengan demikian, kreditur dapat mengetahui pinjaman yang diperlukan tersebut terjamin atau tidak. Sebelum memberi pinjaman, calon kreditur melakukan analisis keuangan perusahaan untuk menilai kemampuan usaha. Dan yang ketiga, lembaga pemerintah. Lembaga pemerintah memerlukan informasi mengenai aktivitas keuangan perusahaan sebagai alat bantu dalam penetapan pajak penghasilan bagi perusahaan yang bersangkutan. Ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang ditetapkan misalnya tentang pemberian upah minimum dan untuk penetapan kebijakan tertentu. Dan karyawan perusahaan juga akan memerlukan informasi keuangan untuk dapat membuat keputusan perjanjian kerja dan mensejahterakan mereka, antara lain dengan menuntut kenaikan gaji, menuntut kehidupan yang layak. Berdasarkan pihak yang menggunakan informasi, akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi manajemen, yaitu yang menyajikan laporan ke perusahaan bagi kepentingan pihak internal untuk manajemen. Kemudian kedua adalah akuntansi keuangan yang menyajikan laporan keuangan perusahaan untuk kepentingan eksternal. Jadi pembagian akuntansi
ada 3, ada akuntansi manajemen, yaitu cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern, organisasi atau manajemen, kemudian akuntansi keuangan yang merupakan cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern seperti investor, kreditor, dan penanam modal. Kemudian akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak-pihak yang terkait. Demikian kuliah kali ini. Untuk materi bisa di-download dari My Class, baik di modul maupun di PPT. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.